Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, tabarakallah, deh. Iman lagi tinggi banget ya. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Koh Ferdi di podcast Jejak Suara Alam, sebuah podcast yang akan menghadirkan pengetahuan-pengetahuan kepada teman-teman yang dapat memberikan dan meninggalkan jejak-jejak pengetahuan yang tersebar luas di seluruh alam semesta. Masya Allah, alam semesta keren banget ya. Saya ingin mengucap menyapa teman-teman yang ada di mana saja dan kapan saja, waktu mana saja menyaksikan podcast ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Semoga bagi teman-teman yang menyaksikan podcast ini dapat nambah pengetahuan. Apalagi sekarang kita lagi tema bersambung nih, tentang talent mapping. Bersama ekspertis kita dari Edu Academy, Bapak Aziz Ismail. Halo teman Aziz. Assalamualaikum, sehat Pak Aziz? Alhamdulillah sehat. Ini kita lagi tema running terus nih Pak Aziz. Lanjut. Ini sekarang tema keempat ya Aziz. Keempat insya Allah. Keempat ya, saya udah ada contekannya, saya lupa. Yang pertama kemarin achiever, yang kedua aktivator, yang ketiga adaptability. Tuh, saya udah ada contekan ya, makanya saya apa? Kalau enggak puyeng apa nih? Nah, sekarang kita bahas yang keempat nih Pak Aziz. Yang keempat insya Allah. Dan ingat janji kami insya Allah yang setelah kelima ya. Yang keenam kita akan ada tes. Ya, bagi teman-teman juga yang mau ikutan tes, saksikan di podcast Jejak Suara Alam ini, biar nanti bisa sama-sama seperti apa sih bakat saya, gitu kan? Siap. Oke, lanjut gimana nih? Yang kita bahas sekarang yang keempat. Yang keempat. Baik, makasih Ko Ferdi. Ini kita bahas yang keempat ya. Siap. Kalau menurut Pak Ko Ferdi, yang pertama, yang kedua, ketiga itu seru gak? Wah, itu seru asli, ya? apalagi jadi seolah-olah, dan ini apa ya, ini ada di setiap orang ya, dan secara tidak langsung itu kan sebenarnya ini namanya bakat itu kan melekat di dia. Jadi kan kalau selama ini kan taunya bakat lu apa? Bakat gua makan misalkan gitu kan. Mau kita ternyata ada yang namanya aktivator, ada yang namanya lebih ke fisik ya. Iya kan gitu, taunya bakatnya apa? Bulu tangkis, bakatnya bola gitu kan. Ternyata ini ada bakat yang sebenarnya yang benar-benar secara apa? Saintis mungkin ya, secara saintis seperti karakter lah. Seperti karakter. Iya, karakter. Nah, kepribadian. Ya, yang keempat nih, yang keempat. Ya, makasih Pak Ferdi. Jadi yang keempat kita bahas bakat analytical. Wow, tipe pemikir nih. Betul. Jadi analytical itu adalah orang-orang yang suka mikir. Orang yang suka mikir dan juga dia suka menganalisa. Jadi apa aja dianalisa. Tadi nih, waktu Ko Ferdi saya bilang yang satu, yang kedua, yang ketiga seru gak gitu? Seru. Itu biasanya kalau yang punya bakat analitikal dia langsung menganalisa. Dia lagi mikir apa nih? Lagi mikir apa nih gitu. Jadi selalu dianalisa. Bicaranya kok begini ya? Kok misalkan cara berpakaian begini, itu dianalisa kenapa ya begini ya? Jadi analitikal. Jadi semuanya suka dianalisa. Hati-hati sama orang analitikal. Suka menganalisa. Nah, orang-orang analitikal ini juga dia termasuk orang yang senang dengan angka-angka. Data-data. Dia by data. Jadi kalau ketemu dengan orang-orang yang punya bakat analitikal, jangan pernah tidak punya data. Kalau diskusi. Jadi kita ngelawannya benar-benar pakai data. Betul. Ya, by data by fakta. Jadi no hoax. Jadi benar-benar dia orang-orang yang punya bakat analitikal ini adalah orang-orang yang percaya dengan apa yang ada. Bukan sesuatu yang rumor, bukan sesuatu katanya. Enggak. Coba datanya mana? Bisa gitu. Ada di mana? Ada di koran, ada di misalkan YouTube dan sebagainya. Selalu minta begitu. Karena apa? Fakta, data adalah sesuatu yang memperkuat apa yang memang menjadi sebuah pemikiran dia. Jadi kalau misalkan tadi tidak jelas sumber informasinya, beritanya, itu dia akan percaya. Jadi orangnya logis, bukan orang yang mudah percaya, akhirnya dia tertipu gitu. Jadi orang-orang analitikal ini orang-orang yang benar-benar sangat meyakini sesuatu itu ada sebabnya, ada terjadi itu karena ada sebabnya, bukan tiba-tiba. Kadang-kadang kan orang-orang ini kenapa begini? Pasti begini. Akibatnya begini. Ini diakibatkan atau sumbernya begini ini, sehingga terjadilah sesuatu. Dan dia itu senang menganalisa, senang dengan tadi ya matematika. Orang-orang yang matematika itu orang-orang analitika.
menganalisa Analisa. sesuatunya. Ya. Betul. Jadi bukan sesuatu yang tiba-tiba sumber itu datang, ya kemudian kan banyak nih ya. Zaman sekarang kan zaman medsos kan. Itu media sosial itu gitu ya, WhatsApp grup misalkan. Kemudian Twitter, Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya. Kan suka ada tuh. Atau media mainstream, media yang non mainstream, kalau dia tidak bersumber pada faktanya, itu orang yang punya bakat analytical tidak mudah percaya. Berarti dia bisa juga sebagai apa ya? Bisa dibilang penyaringan informasi bisa berarti ya? Bisa, dia akan disaring Iya kan? itu. Jadi Dia setelah akan kata disaring. kita kalau misalnya kenal wah Pak Ajis ini analitika. Ya. Pak Ajis, saya dapat informasi ini benar nggak? Pasti dia akan searching terus kan. Betul. Mana Dia ininya. langsung secara otomatis, ini berita dari mana? Ada di mana coba gitu. Coba lihat gitu. Oke. Oh, ada di ini berita misalkan nih, berita mainstream misalkan di TV One misalkan, tv1.com misalkan. Atau SCTV dan sebagainya, viva.com dan sebagainya. Jadi semua yang by data dia akan mudah percaya. Jadi jangan sampai nih kalau lagi debat, lagi diskusi dan sebagainya kita nggak bawa data. Iya benar. Jadi kan berdasarkan informasi ini kita nggak jalan. Jadi kola kalau bahasa Arab. Jangan kola. Minum. Bukan ya. Itu iklan. Jadi Jadi kola katanya si Ahmad, katanya si Anu, si Bayu dan sebagainya. Kalau ada kata-katanya, tertolak. Nah, jadi kalau kita nih datanya, dia langsung betul. Tapi dia selalu bener gak datanya seperti itu? Dia akan baca masih ini dapat dari mana nih gitu. Ini dari ini, bener gak ini gitu? Ntar ya gue cek dulu lah gitu. Gue cek dulu misalkan, dia searching juga. Jadi memang semakin banyak datanya, semakin kuat dia semakin percaya. Jadi hati-hati, dia tidak mudah termakan hoax. Jadi memang nih orang yang punya bakat analytical ini adalah tipe-tipe orang-orang yang memang dia periset. Kalau bekerja beraktivitas, dia orang periset. Ya jadi dia peneliti lah, peneliti, editor. Bayangin, editor kan menyaring atau melihat mana yang salah dan mana yang benar. Jadi kalau ada seorang yang bekerja sebagai editor buku, orang analytical itu dianalisa tulisannya. Ini tidak sesuai dengan SPOG, SPOK. SPOK orang yang gede itu ada tahu. Ya, SPOK. Jadi ini subjeknya, predikatnya, objeknya dan keterangannya. Jadi susunan kata tuh dia benar-benar memperhatikan. Sampai tanda titik, komanya itu kan perhatikan. Karena orang-orang analitikal detail orangnya. Berarti dia sebagai editor buku bagus banget. Bagus banget. Dan juga manajemen base ya data-data. Dia penyaringan berita di teman di grup WhatsApp. Nah, kita tanya dia dulu bener kan itu. Ntar gue cek dulu. Oh, enggak, Bang. Sekedar apa istilahnya? Forward ya. Diteruskan. Wah, ini enggak ada sumbernya, dilewatin sama dia. Tapi kalau misalkan sumbernya ada dari mana, misalkan ada informasi tentang kebakaran. Sumbernya misalkan dari pipa.com, dia akan baca. Gitu. Tanggal berapa dan sebagainya. Oh iya, ini benar kejadiannya. Sebagainya. Kemudian ada lagi berita yang lainnya misalkan dari pipa.com atau dari Okezone misalkan. Ketika klik lagi, oh iya benar, ini ternyata berita ini viral. Berarti benar ini adalah data dan fakta. Data. Hati-hati. Jadi jangan sampai ngibul. Orang-orang yang analytical itu nggak mau atau nggak bisa dikibulin. Keren. Jadi memang dia tidak mudah untuk ditipu. Jadi manajemen data, analitika, dan juga termasuk jika dia untuk orang-orang yang bekerja di bagian programmer juga bisa. Programmer kan detail kan, ya urutan, kemudian seperti apa dia susunannya itu. Coding itu jadi. Coding juga bisa. Orang-orang analitika. Kemudian juga sebagai orang yang memang mencari bagian-bagian dari kesalahan-kesalahan. Standar operasional prosedur, SOP. Berarti kalau HRDJ seorang analitik bagus dia. Bagus, termasuk bagus juga. Ya kan, dia kan bisa. Dia mau izin ngapa? Ini ditanya terus kan detail kan. Jadi kan kalau seorang HRD atau yang menangani sumber daya manusia, ketika seseorang itu ada penurunan kinerja, dia dianalisa. Ini kinerja ini menurun ini karena apa? Faktor apa? Faktor memang fasilitas kah?
apakah faktor dia dari usia penurunan itu, apakah dari sisi load kerjanya atau dan sebagainya, dia data. Benar, Makanya data. penting tuh orang-orang yang analytical itu, Iya. ya salah satu HRD juga penting. Sebenarnya semua HRD untuk bagian tadi ya kayak kemarin ya aktivator, Aktivator, kayaknya juga iya. penting juga Iya gitu. kan? Tapi memang tidak semua juga harus ada di bagian itu. Tapi bagi seorang yang memang berkecimpung di sumber daya manusia, itu bisa sangat membantu dalam dia bekerja sebagai peran-peran yang terbaiknya. Wow, Ichiro mana tipikal apa? Analytical kan dia? Dia kan komputer soalnya. Bukan kalau dia sih. Dia terima aja berita penting sama kayak aku Iya. juga terima beritanya udah selesai. Oh, bukan analytical sama Ci, nah Iya. Ci. Sama gue sama sih. Oh, gitu gitu. Wah, ini seru ya maksudnya Iya. analytical itu ya. Oh, ya udah nih karena waktu terbatas. Iya. Kita sambung lagi nih ya. Sambung lagi nih teman-teman nanti berikutnya. Ya. Jadi kita nih ntar ya Pak Ajis kita Ya, undang ya. lagi ya. Oh, Betul, masih betul. masih berseri nih. Masih Dari berseri. 34 tuh masih 34, banyak nih ya. 34. Dan seru-seru banget nih teman-teman, Ya. seru-seru banget ini analytical. Wah, keren. Nah, besok apa? Kita belum tahu. Nanti Ya. kita tanya Pak Jis lagi apa ininya. Nanti juga mungkin rangkuman kali Pak Jis ya. Boleh, 1, 2, boleh. 3, 4 dirangkum apa biar Oke. teman-teman juga nanti yang nonton yang pas yang di Ya. kelima bisa. Oh Hmm. iya, secara garis besarnya itu. Kalau Atau- enggak ya lihat podcast kita sebelum-sebelumnya. Atau usul juga nih Pak Ferdi, nanti kalau 1 sampai 5 kalau dinamikanya ada semua di situ bagaimana sih? jadinya. Iya, jadinya gimana ya? Apa sih orang Atau ini nanti seperti kalau apa? sudah semakin banyak misalkan ada 10, kalau ada 10 itu 2, 3, 4, 5 ada dalam satu orang itu gimana sih dinamikanya? Jadi langsung aja. Atau Siap, kita siap. mau khusus nanti Oh. bagaimana membaca dinamika bakat pada diri seorang. Iya. Itu Itu ya. lebih lagi. Kalau itu dia sekali lagi yang mau tertarik sama talent mapping bisa menghubungi nomor ya. Sini 0813 6327 2022. Gampang bacanya 0813 6327 2022. Itu hapalinnya. Karena itu nomor baru tahun 2022. Jadinya ada 2022-nya. Oke? Gitu aja sih. Sip. Itu nomor Betul. manajernya Ya, ya. betul. Insyaallah bisa kontak ke situ biar nanti yang bagi penasaran lagi bisa mungkin pribadi atau per kelompok groupingnya bisa ya Pak Dis ya. Siap. Keren banget emang. Emang kita podcast Jejak Suara Alam walaupun saya nggak nyuruh untuk like, subscribe dan komen dan sebagainya, tapi kalau emang menarik silakan monggo. Cuman itu dia. Kita memberikan banyak pengetahuan ya, Jess ya. Ya, insya Allah. Ini masih 34 masih seri ya. Ya. Siap. Ya, kita mungkin teman-teman kita sudahi dulu podcast kita kali ini. Kita bersambung lagi dengan podcast kita berikutnya. Insya Allah akan tamu-tamu saya akan lebih menarik lagi dan semuanya. Tapi menarik tangan, menariknya pembahasannya. Oke? Ya, sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya mungkin menyinggung teman-teman. Ajis kalau ada saya kata ya kasih tahu ya. Siap. Ya, saya kan nggak tahu di tema bakatnya harus dilihat lagi, oke? Ya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jumpa lagi. Cut. Oh salam dulu Ci. Oh ngomong dulu Ci. Oh iya salam.